Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi Mas Hariri. selamat pagi Mbak Yani. Baik, pada kesempatan hari ini tanggal 30 Juni 2022 bertepatan ya di ujung bulan Juni ini, UGBC kembali menghadirkan narasumber yang tidak kalah istimewa dari kegiatan-kegiatan webinar sebelumnya. Kali ini berasal dari Institut Teknologi Sumatera, bagaimana telah kami sebarkan sebelumnya melalui flyer. Kebetulan untuk narasumber kali ini merupakan salah satu teman saya juga ketika kuliah di IPB. Jadi tadi kita juga sudah sempat ngobrol, sempat ya reuni sedikit dengan teman sekelas. Nah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaftar dan hadir di kegiatan hari ini. Kegiatan rutin yang diadakan oleh IGBC, yakni IGBC Webinar Series yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Jadi akhir 2018 lebih tepatnya. Nah, untuk webinar hari ini kita akan mengusung judul An Introduction to Sumatran Wild Bamboos, genus Zizotasiumnis yang akan dibawakan oleh Yani Rahayu yang merupakan salah satu dosen dari program studi biologi jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Nah, sebelum itu perkenankan saya untuk menjabarkan profil dari peserta yang pada hari ini sudah mendaftar untuk mengikuti webinar. Yang pertama, keseluruhan peserta mencapai kurang lebih ada 38 yang sudah terekam hingga kemarin pagi. Berasal dari Akademi Farmasi Mahadika Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian ada juga dari Bambu Indonesia hingga UPT PTH Wilayah 2 KLHK dengan komposisi sebagai berikut. Adapun domisili dari para peserta yang sudah mendaftar sangat beragam ya, ada dari Jawa, Kalimantan, bahkan juga dari Sumatera, dan ada juga dari Sulawesi. Jadi di sini distribusinya ada yang dari Banyuwangi, Bengkulu, Bogor, Jakarta, hingga di sini ada di Makassar dan Lombok. Kemudian dari Sumatera Barat, dari Lampung, dan juga Bengkulu. Di peserta yang mengikuti kegiatan webinar hari ini sangat beragam dan berasal dari daerah yang sangat jauh-jauh sekali ya tentunya. Saya tidak menyangka bahwa acara hari ini akan diikuti oleh begitu banyak peserta yang berasal dari wilayah yang cukup beragam. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman sekalian bahwa kegiatan IGBC Webinar Series ini dilakukan secara rutin dengan mengusung tema yang berbeda setiap waktunya. Jika misal ada teman-teman yang tertarik untuk membawakan topik atau berbagi dengan kami dan teman-teman sekalian dan dengan teman-teman IGBC, maka kami sangat dengan senang hati menerima informasi-informasi tersebut. Jika ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi narasumber, dapat dipersilahkan untuk menghubungi kami, terutama bisa juga melalui nanti Mas Arief di nomor CP yang tertera di flyer. Selain acara IGBC Webinar Series, tentunya di sini IGBC juga rutin melaksanakan workshop atau pelatihan, di mana pada tahun ini setidaknya sudah ada 4 topik yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, workshop analisis phylogenetik, kemudian phenetik dan kladistik, phylogenetic advance. Kemudian yang baru saja dilakukan pada bulan lalu, yakni workshop populasi genetik dan pengantar eDNA yang hingga saat ini masih berlangsung. Kemudian yang akan kami rencanakan berikutnya adalah workshop untuk desain primer dan docking protein. Untuk info lebih lanjut bisa teman-teman yang tertarik bisa menghubungi tim. Di sini ada CP-nya Mas Arief.
Selain itu, di sini tim dari GBC juga telah menyusun buku. Yang pertama adalah DNA Barcode. Di sini jika ada yang tertarik harganya 85.000. Kemudian metode biologi molekuler. Kebetulan di sini kami memberikan diskon khusus hanya 100.000 untuk pemesanan pada hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung nanti kontak Mas Miftahul Muslih, yang kontaknya nanti akan kami berikan. Di sini untuk harga buku masih belum termasuk ongkos kirim tentunya. Baik, di sini sepertinya untuk kegiatan hari ini moderator yang akan memimpin acara sudah hadir. Selamat pagi Mas Miftahul Muslih. Selamat pagi, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Apa gemuk kamu Ki? Iya Mas, sehat. Gimana Mas, sehat hari ini? Alhamdulillah, mohon maaf tadi telat sedikit. Insya Allah aman, siap. Terima kasih Mas Muslih bersedia untuk jadi moderator ya di pagi hari ini. Sudah saya jadikan co-host. Baik, untuk acara selanjutnya pemaparan materi dari narasumber kita, Mbak Yeni, yang akan dipandu langsung oleh Mas Muslih. Oke, untuk berikutnya Mas Muslih, saya persilahkan untuk bisa langsung memimpin acara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul menjelang siang ya. Kita tidak terasa sudah, saya kurang tahu ini webinar keberapa. Seingat saya sudah ke-20-an sekian ya. Jadi hampir kita rutin dan selalu mengundang teman-teman atau mungkin yang expert di satu bidang sehingga kita bisa konsisten. Perlu diketahui mungkin tadi informasi sudah disampaikan sama Pak Rifki ya. IGBC ini sudah berumur berapa 4 tahunan ya, per tahunan. Dan anggotanya sudah sekitar, kalau di catatan saya, kebetulan saya megang sekretaris ya, ada sekitar 200-an lebih. Dan ini tentu prestasi yang sebenarnya tidak kita tidak kita impikan. Kita bekerja di sini bersama-sama. Jadi teman-teman yang nanti punya gawe ya, mungkin untuk kenaikan pangkat, untuk menyambung silaturahmi, join penelitian, atau pengen menulis buku, kita semua welcome. Jadi kita bangun bersama-sama, kemudian mungkin ada beberapa yang tanya, Pak, bagaimana keanggotaan? Memang ada beberapa uang kontribusi, dan itu sebenarnya balik ke kita masing-masing, karena dengan uang keanggotaan, kita sudah melegalkan IGBC menjadi berbadan hukum, dan ketika mengadakan acara, jadi resmi dan kita diakui oleh Kemendikbud atau Kemendestekdikti. Nah, ini yang kita selalu sampaikan ya. Kita di sini bukan organisasi profit tapi non profit ya. Jadi bersama-sama di bidang keilmuan. Mungkin Bu Yeni tertarik sepertinya belum menjadi anggota. Nah, kebetulan narasumber kita bukan dari anggota IGBC. Nah, memang sudah sering seperti itu tapi enggak apa-apa. Karena kita ingin belajar juga, berdiskusi sama-sama. Tadi sudah disampaikan bahwa narasumber kita berasal dari ITERA dan merupakan kandidat doktor ya, Bu Yeni Rahayu. Nah, ini sudah join juga. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini langsung saja nanti sesinya itu jadwal kita sampai jam 12. Jadi mohon maaf saya telat sedikit, tentu sambil menunggu teman-teman juga. Mungkin untuk biodata ini untuk CV ya, Bu Yeni ini merupakan dosen dari ITERA di Sumatera Institute of Technology Indonesia. Masternya diambil dari Bogor ya, TP. Sama ya Ki ya. Kemudian S1-nya Riau ya. Ini luar biasa ini, IP-nya menakutkan 3,91. Ternyata masih muda dari saya ya. Kelahiran 89. Kemudian penelitian jangan diragukan lagi, banyak sekali yang berkaitan dengan nanti yang mau disampaikan, yaitu mengenai bambu. Saya kira mulai dari tahun 2020 ini aja sekitar
banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tentu sudah fokus bertahun-tahun di bidangnya. Kebetulan teman-teman di sini banyak Ibu Yeni yang bidangnya masing-masing. Kalau saya ini banyak ke kesehatan, kemudian Pak Rifki ini banyak ke taksonomi tumbuhan. Ini yang angker-angkernya Pak Rifki ini unik ini ya. Kalau tanya tumbuhan mana aja yang tumbuh di kuburan ya, jagonya nih Pak Rifki. Untuk kuntilanak yang tumbuhan kuntilanak yang disebutkan. Monggo Bu Yeni, kami persilahkan setidaknya nanti 30-45 menit untuk penyampaian, dilanjutkan dengan presentasi diskusi, dan mungkin nanti ada pertanyaan dari beberapa peserta. Kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Musli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, saya mau menyapa dulu dan sedikit klarifikasi ini. Tadi CV yang dibacakan dikatakan expert, saya belum expert Pak. Dan publikasi terkait bambu sebenarnya baru dimulai 3-4 tahun belakangan. Mempelajari bambu baru dimulai 3-4 tahun belakangan. Jadi belum bisalah dikatakan expert. Tapi saya coba pada kesempatan ini untuk sharing informasi saja ke teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk IGBC yang telah menyelenggarakan pertemuan ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hadir. Ini banyak teman-teman, ada teman-teman sekelas dan teman-teman dulu ketika S2, jadi reunian lagi ini. Ya. Terima kasih Mas Arifin, Mbak Penny, Mbak Dwi Kamelu, Pak Abdullah, termasuk Mas Rifki Hariri sendiri juga teman sekelas saya dulunya. Ya. Baik, saya langsung saja, saya izin sharing. Share screen. Sudah terlihat, Pak? Belum full screen, Bu. Belum full screen. Sudah? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya share informasi apa yang sudah saya pelajari, tapi belum selesai diteliti, belum selesai studinya, terkait topik Sumatran wild bambus, genus Schistostasium nis. Jadi, ceritanya mau mengajak teman-teman sekalian mengenal marga Schistostasium, khususnya yang dari Sumatera. Ini untuk kepraktisan saja, saya bagi presentasi menjadi beberapa tahapan. Oke, saya langsung ke sini. Cerita keanekaragaman bambu di dunia. Ini mungkin teman-teman yang hadir, ya saya lihat banyak dari kalangan dosen dan peneliti, juga mahasiswa yang levelnya sudah mahasiswa S2 dan S3 ini, yang hadir pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu kalau bambu itu terdiri dari banyak sekali jenisnya, terdiri dari banyak jenis. Tapi ini cerita saya, jadi saya sebelumnya itu seperti tutup mata tentang bambu. Mohon maaf, ada background suara anak kecil kah? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, baik, saya lanjutkan sebelum memulai. Ini cerita tentang saya sendiri. Jadi sebelumnya itu saya seperti tutup mata dengan bambu. Kalau saya lewat rumpun bambu itu hanya yang terlintas di pikiran itu, oh itu bambu, oke itu bambu. Gitu. Bayangan saya bambu itu ya rumput yang tumbuhnya tinggi, punya batang luas-luas, cukup begitu. Sampai 3-4 tahun belakangan, seorang guru yang mengenalkan saya dengan komunitas bambu di Sumatera, di Lampung tepatnya. Jadi dari sana di komunitas bambu itu anggotanya beragam, mulai dari dosen, ada dosen biologi, dosen arsitektur, mahasiswa arsitektur, kemudian pengusaha, pelaku usaha, sampai ke pengecer
pengecer batang bambu ada di dalam komunitas itu, dan petani bambu juga ada di dalam komunitas itu gitu. Nah, jadi di sana saya melihat lebih ke pemanfaatannya oleh masyarakat gitu. Nah, melihat bahwa bambu ini berpotensi sekali mendukung perekonomian, bisa menjadi material pengganti kayu nanti di masa depan. Nah, berangkat dari kesadaran itulah bahwa bambu menghasilkan cuan. Ya kalau anak sekarang ya demi cuan ya. Jadi tentunya siapa yang tidak tertarik? Akhirnya saya tertarik untuk mulai mengenal jenis-jenis bambu. Karena ternyata Lampung komunitas bambunya juga cukup aktif, sehingga ketika saya mulai bekerja di Institut Teknologi Sumatera, Lampung, saya menetapkan hati untuk baiklah saya akan mengenali kelompok tumbuhan ini gitu. Nah, ternyata bambu jumlahnya ribuan di dunia. Ada lebih dari 1.642 jenis bambu yang terdiri dari 123 marga di dunia. Taksonom itu mengklasifikasikan bambu ke dalam 3 puak atau 3 tribe, yaitu Bambusae, Arundinaria, dan Olire. Bambusae dan Arundinaria ini adalah kelompok woody bambu yang batangnya berkayu, terlignifikasi, sedangkan yang Olire adalah kelompok herbaceous bambu. Nah, tabel ini menunjukkan perbedaan utama dari ketiga tribe tadi. Kemudian ini ada pohon filogenetik yang menunjukkan bahwa bambu itu subfamili Bambusoideae itu ternyata sister dari subfamili Poideae. Jadi dia keluar dari cabang famili rumput-rumputan. Jadi bambu juga merupakan rumput-rumputan. Yang mana tadi tribe Bambusae itu adalah tribe yang paling besar, tribe yang paling beraneka ragam jenisnya. Berdasarkan informasi dari Bambu Phylogeny Group yang saya peroleh, itu di Indonesia, bambu yang tumbuh di Indonesia itu sebagian besar berasal dari kelompok Bambusae, dari tribe Bambusae, tepatnya Paleotropik bambu, Paleotropical woody bambu, dan tepatnya lagi sebagian besar berasal dari subtribe Bambucinae. Subtribe Bambucinae ini punya 3 marga utama, yaitu Bambusa, Dendrocalamus, dan Gigantocloa, yang saat ini banyak dibudidayakan di Indonesia, dan ini mendukung produksi bambu nasional. Walaupun banyak juga yang jenis-jenisnya yang liar gitu. Nah, sedangkan untuk bambu yang tumbuh di Indonesia yang meliar, sebagian besar yang penyebarannya luas itu berasal dari subtribe Melocaninae. Salah satunya adalah Schizostasium yang akan kita kenal nanti. Nah, begitu. Baik, sekarang kita coba mengenal marga Schizostasium. Schizostasium belong to subfamili Bambusoideae, tribe Bambusae, subtribe Melocaninae. Dia pertama kali dipertelakan oleh NIS tahun 1829 berdasarkan tipe marganya, yaitu Schizostasium blumei dari Kalimantan. Jadi dia bisa dikatakan asli bambu Indonesia karena tipe marganya asli dari Indonesia. Nah, marga Schizostasium ini dicirikan dengan sebagian besar berdinding buluh tipis 1-2 mm ketebalan dinding buluhnya. Kemudian biasanya diameter buluhnya kecil, walaupun ada diameter buluhnya besar seperti Schizostasium tachykadum mencapai 10 cm, tapi sebagian besar kurang dari 4 cm. Kemudian buluh tegak dengan ujung pendulus, kecuali Schizostasium terminale yang tumbuhnya serabutan. Kemudian ciri lainnya yaitu adalah ini, percabangannya dia memiliki percabangan sama besar. Jadi tidak punya satu cabang
tidak punya satu cabang primer yang dominan seperti pada bambusa. Kalau melihat bambusa itu punya satu cabang primer yang tumbuhnya besar sendiri sementara cabang lainnya kecil-kecil. Nah, kalau pada Schizostasium ciri marganya adalah seluruh cabangnya tumbuh sama besar atau subequal branches. Nah, kemudian pelepah bulunya itu punya auricle yang berambut. Dan perbungaannya terletak di ujung, kecil-kecil dan jarang. Oleh karena itu, walaupun dia termasuk kelompok bambu yang berbunga sepanjang tahun, kita jarang menjumpai bunganya karena seringkali tidak kelihatan gitu. Bunga dan bijinya kecil. Ini kalau perbandingan, kalau kita bandingkan dengan biji dari kelompok dari marga lain, saya mengambil dokumentasi dari guru saya. Schizostasium punya biji yang sangat kecil dibandingkan marga-marga lainnya. Nah, untuk di Sumatera sendiri, sebenarnya Dransfield tahun 1983 itu membagi Schizostasium menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Dransfield membaginya berdasarkan ciri habitus dan pelepah bulu gitu. Nah, kelompok yang pertama itu punya habitus tegak, punya habitus batang tegak dengan ciri pelepah bulu yang tegak. Biasanya pelepah bulunya lebar atau kita sebut dengan broadly, kadang-kadang menyegitiga atau menjantung. Nah, salah satu contohnya adalah Schizostasium brachicladum ini. Kelompok pertama contohnya adalah Schizostasium brachicladum. Nah, Schizostasium brachicladum ini merupakan kamen bambu yang banyak dijumpai tidak hanya di Sumatera, tetapi di Jawa juga banyak. Dia punya 2 kultivar, ada kultivar hijau dan kultivar kuning. Biasanya dicirikan dengan batangnya tegak, tidak ujung batangnya tidak pendulus karena batangnya cukup besar, diameter batangnya cukup besar sehingga dia tidak dia cukup kuat untuk menopang tegaknya rumpun itu sendiri gitu. Jadi jarang ditemukan batangnya pendulus. Kalau lihat gambar di background ini dia bentuk kanopinya itu cantik. Saya suka dengan bambu ini karena bentuk kanopinya yang cantik. Itu juga kenapa Schizostasium brachicladum ini sering digunakan untuk tanaman hias, untuk di kebun-kebun tematik begitu. Nah, ini dia ciri pelepah bulunya yang lebar dan menyegitiga dengan kuping yang kecil. Kemudian bambu ini kalau di Sumatera dikenal dengan nama lokal bambu lemang, buluh nipis kalau di Palembang, atau bulu talang. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan bulu talang. Kalau di Bali disebut juga dengan tiying gading, atau banyak petani bambu atau yang jual bibit bambu, karena bambu ini sudah diperjualbelikan untuk dikultivated, disebut juga dengan bambu Bali kalau di pasaran. Nah, contoh lain yang termasuk ke dalam kelompok bambu batang tegak dengan kamsit tegak dan lebar tadi, yang menurut Dransfield tadi, itu adalah Schizostasium zollingeri. Schizostasium zollingeri di Sumatera dikenal dengan nama bambu kapal kalau di Lampung, atau disebut juga dengan buluh telur atau buluh kasap. Ini dicirikan dengan adanya bulu berwarna coklat pada pelepah bulunya yang rapat, bulu berwarna coklat dan rapat pada pelepah bulunya. Nah, juga pelepah bulunya seringkali luruh ketika tua, sehingga ini pada tunasnya ya, tunas mudanya masih bisa terlihat dengan jelas, tetapi ketika tua dia seringkali luruh. Begitu. Nah, selanjutnya kelompok kedua yang Dransfield membagi kelompok kedua itu yang adalah kelompok bambu yang memiliki batang tegak dengan ujung pendulus. Ujung pendulus itu ujungnya
seperti condong, menggantung begitu. Kemudian pelepah bulunya atau kamsitnya itu refleks, terkeluk balik. Bentuknya seperti ini kamsitnya. Nah, pada kelompok kedua ini ada beberapa jenis kerabat yang masih menyisakan kerancuan untuk penentuan posisi taksanya sampai sekarang, yaitu kompleks grup Schistostasium iraten, Schistostasium blumei, Schistostasium 5, Schistostasium silicatum, dan Jaculans, antara lain itu. Nah, kenapa dikatakan kompleks grup? Karena ciri morfologinya mirip-mirip, gitu. Jadi di sini saya menandai karakternya itu sampai saat ini belum ada yang mendeskripsikan, mengkuantifikasi ciri morfologinya sampai detail sekali. Nah, cukup jarang peneliti yang mendeskripsikan ciri morfologi dengan pengukuran-pengukuran, dilengkapi dengan pengukuran-pengukuran yang mendetail. Seperti misalnya kita mungkin perlu mengukur ini panjang blade dibandingkan dengan panjang seatnya pada pelepah bulu. Karena ternyata pada Schistostasium silicatum, iraten, dan 5 ini menjadi penentu. Pada Schistostasium 5 yang tersebar di Lesser Sunda Island itu panjang sekali, bahkan bisa lebih panjang dari panjang seatnya. Panjang blade-nya ini bisa lebih panjang dari seatnya. Di silicatum ini bisa kurang dari setengah panjang seat. Kemudian juga ciri lebar bagian basal pada blade ini juga cukup penting sebenarnya untuk dilihat. Nah, saya belum bisa menyimpulkan nih apa beda antara masing-masing jenis dalam kompleks grup itu, karena memang sejauh ini masih pada tahap studi ya. Jadi saya hanya menyarikan bahwa ternyata karakter-karakter kuantitatif itu juga penting untuk penentuan posisi jenis. Begitu. Dan kelompok kedua itu yang masih dari kelompok kedua menurut Dransfield 1983 tadi bambu dengan batang tegak berujung pendulus dan pelepah buluh terkeluk balik, itu contoh lainnya adalah Schistostasium latifolium. Atau kalau di Sumatera bagian selatan dikenal dengan nama bambu cemanggeng. Ini bambu ini juga di liar, belum dikultivasi. Ini ciri pelepah buluhnya terkeluk balik, tetapi dengan bagian basal lebih lebar kalau dibandingkan dengan yang latifolium tadi. Kemudian perlu kita perhatikan kadang-kadang ciri pelepah bulu pada batang muda dengan batang tua itu dapat berbeda. Ini pada batang muda masih terlihat tegak, pelepah bulu tegak. Sedangkan pada batang yang lebih tua, pelepah bulu terkeluk balik. Dan ciri diagnosis lainnya untuk jenis ini itu adanya rambut putih, bukan rambut sih, ini waxy seperti lilin putih di bagian bawah nodusnya, yang terlihat jelas. Dan jenis ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya karena dia meliar, termasuk juga dengan nanti jenis-jenis lainnya di Sumatera itu banyak yang keberadaannya cukup mengkhawatirkan karena belum diketahui potensinya, sehingga keberadaannya di alam itu seringkali tergerus, ditebang habis oleh masyarakat karena lahannya digunakan untuk aktivitas perkebunan. Gitu. Nah, sebelum ke sini tadi ada yang ketiga, kelompok ketiga menurut Dransfield 1983 itu adalah kelompok bambu yang memiliki ciri batang ketika muda dia tegak, ketika tua dia scrambling. Jadi erect dan scrambling. Kemudian pelepah buluhnya juga
awalnya tegak, kemudian menyebar. Menyebar itu seperti terkeluk balik, tetapi tidak sampai terkeluk balik begitu. Nah, untuk kelompok ketiga ini juga masih menimbulkan kerancuan. Jadi ada kompleks grup Schistostasium linguanii, Schistostasium gracile, Plehantheamum grande, dan Schistostasium tenue yang masih perlu diselesaikan permasalahan posisi taksanya. Nah, kebetulan saya tidak punya foto langsung dari kelompok yang ketiga ini. Jadi mohon maaf sekali. Nah, kita tadi sudah mengenal sedikit tentang marga Schistostasium dan ciri-ciri utamanya dan beberapa contoh jenis yang ternyata Dransfield membaginya menjadi 3 kelompok berdasarkan habitus dan pelepah bulu. Ada kelompok pertama yang batang tegak, cenderung tidak memiliki permasalahan karena banyak yang tergolong di sana adalah kamen bambu, kamen Schistostasium, jadi bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian kelompok kedua dan kelompok ketiga ini yang masih menyisakan kerancuan dalam taksonominya. Nah, sekarang kita lihat di mana sih kita bisa menemukan marga Schistostasium. Jenis-jenis Schistostasium itu bisa ditemukan di mana saja. Ternyata menurut Calderon dan Soderstrom, itu Schistostasium tumbuh di hutan tropis dataran rendah sampai pegunungan, sampai sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, jenis-jenis ini biasanya banyak ditemukan di lembah atau di sepanjang aliran sungai, dan terutama yang kawasannya merupakan hutan sekunder. Dan menurut Wijaya tahun 1997, itu area bekas tebangan dan hutan yang terganggu diduga merupakan habitat yang paling disukai oleh marga Schistostasium. Contohnya saja di Malay Peninsula, itu Schistostasium grande menginvasi kawasan hutan sekunder yang terbuka. Banyak ditemukan menginvasi di sekitar kawasan hutan sekunder yang hutannya ditebang, kemudian dia seperti rumput begitu langsung meliar di kawasan tersebut. Kemudian Schistostasium ini terdistribusi di Asia tropis dan subtropis, dari Cina Selatan sampai Asia Tenggara, meliputi seluruh kawasan Malaysia dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Di Indonesia sendiri ada 28 jenis Schistostasium. Jadi dengan keanekaragaman terbesar itu ditemukan di Sumatera. Data ini saya ambil dari Damayanto dan Fevirenta 2021 yang menceritakan bahwa 4 marga bambu ini, Bambusa, Dendrocalamus, Gigantocloa, dan Schistostasium, 3 di awal ini merupakan subtribe Bambusinae dan Schistostasium adalah subtribe Melocaninae. Nah, keempat marga bambu ini punya area persebaran yang sangat luas sekali di Indonesia, meliputi seluruh pulau di Indonesia, seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, dan di sini saya cerita Schistostasiumnya saja. Untuk Schistostasium itu data yang tercatat dari berbagai sumber, dari Wijaya 2019 dan Damayanto dan Fevirenta 2021, itu keanekaragaman terbesar ditemukan di Sumatera dengan jumlah total jenis 18 jenis. Jawa punya 13 jenis, tapi saat ini mungkin bisa bertambah. Angka ini mungkin bisa bertambah karena penelitian terakhir oleh Muzaki 2020 itu menemukan beberapa jenis baru yang masih belum dipublikasi, sehingga Jawa masih mungkin meningkat jenisnya. Jadi, tapi untuk sementara kita bisa katakan bahwa Sumatera memiliki keanekaragaman jenis Schistostasium yang tertinggi lah, begitu ya. Maaf, sudah berubah? Berpindah slide-nya? Sudah. Di saya kok belum. Saya coba pause dulu. Ya, itu tadi, Bu. Oke, ini. Ya.
Jadi kita bisa katakan untuk sementara Sumatera memiliki keanekaragaman zoospasium yang tertinggi karena jumlah jenis terbanyak ditemukan di sini. Dan dari 18 jenis yang ditemukan di Sumatera, 10 diantaranya itu adalah jenis endemik. Peta ini memberikan informasi kepada kita tentang persebaran jenis-jenis endemik yang ada di Sumatera, 10 jenis endemik yang ada di Sumatera. Antara lain ada Schistosomum atrosingulare yang tersebar di kawasan Sumatera bagian tengah agak ke atas, ini kawasan Sumatera Barat. Kemudian Schistosomum lutescens juga di kawasan Sumatera Barat. Ini daerah dataran tinggi. Kemudian Schistosomum mampo yang persebarannya lebih luas di Sumatera bagian tengah, mulai dari Bengkulu, Kerinci, sampai dengan kawasan Berbak, Jambi. Kemudian ada Schistosomum pleantheamum yang tersebar di kawasan Sumatera bagian selatan. Schistosomum undulatum tersebar di Sumatera bagian tengah agak ke atas. Di sisi baratnya, ini Sumatera Barat. Kemudian Schistosomum bamban. Schistosomum bamban persebarannya lebih ke South Sumatera, Sumatera bagian selatan. Tetapi catatan dari yang saya peroleh dari JBIF, itu juga ternyata ada koordinat yang dijumpai dari bagian Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada Schistosomum caudatum. Ini adalah jenis endemik dari Lampung atau yang disebut dengan bambu buta atau bambu buntu, karena dia satu-satunya jenis dari marga Schistosomum yang batangnya tidak punya lumen, tidak berlumen, tidak berlubang, jadi batangnya pejal. Makanya dikatakan bambu buntu atau bambu buta dan seringkali dikait-kaitkan dengan magis begitu. Kemudian ada Schistosomum cornutum dan Schistosomum cuspidatum yang tersebar di kawasan Sumatera bagian tengah, agak ke barat juga ini, bagian sisi barat Sumatera, daerah dataran tinggi, dan Schistosomum gracile yang tersebar di kawasan dataran rendah. Schistosomum gracile, informasi dari Bransfield tahun 83 itu juga menyatakan persebaran Schistosomum gracile di Malay Peninsula itu juga banyak dijumpai di kawasan dataran rendah. Jadi kita ketemu di Sumatera juga di kawasan dataran rendah. Nah, karena penanda morfologi dalam studi Schistosomum itu seringkali menimbulkan kerancuan dan salah identifikasi. Jadi selain daripada karakter utamanya tadi pada pelepah buluh, sebaiknya juga kita menggunakan penanda lain seperti anatomi dan molekuler. Jadi tren penggunaan penanda molekuler saat ini juga berkembang di bambu gitu. Sebenarnya sudah sejak lama penelitian molekuler bambu ini dilakukan orang, tapi banyak berfokus pada bambu-bambu di kawasan temperate, sedangkan bambu di kawasan tropis itu cenderung tertinggal, terutama juga pada subtribe Bambusinae. Yang subtribe Melocandinae agak lebih tertinggal dibanding yang Bambusinae. Nah, salah satu penanda molekuler yang biasanya digunakan untuk studi filogenetik bambu, untuk paleotropical bambu, itu adalah penanda DNA inti dengan gen GBS-S1, granule bone starch synthetase 1. Ini pada penelitian yang dilakukan oleh Yang 2007, Yang dan kawan-kawan 2007, itu menggunakan penanda GBS-S1 dan TRNLF. Dia meyakinkan posisi taksa pada kelompok Melocandinae itu ternyata monofiletik, yang mana dan ini juga menyelesaikan permasalahan pada Cephalostasium pergasil yang tadinya dimasukkan ke dalam marga Cephalostasium ternyata dipindah menjadi Schistosomum karena
berdasarkan penanda ini dia lebih dekat kekerabatannya dengan Schistostasium, sehingga statusnya saat ini berubah dari Cephalostasium menjadi Schistostasium argasil, kombinasi baru. Kemudian juga selain penanda DNA inti juga digunakan penanda DNA kloroplas. Kebetulan Bambu Phylogeny Group tahun 2005 itu telah merekomendasikan beberapa penanda kloroplas untuk studi filogenetik bambu, antara lain adalah RPS16 TRNQ, TRNC RPOB, dan TRNDT. Ini salah satu kajian in silico yang telah digunakan dengan penanda kloroplas, diambil dengan menggunakan TRNLF sih, belum berdasarkan rekomendasi Bambu Phylogeny Group ya. Tapi sudah cukup mampu mengelompokkan Schistostasium ini ke dalam menjadi satu kelompok. Ini kelompok Melocaninae, sedangkan yang ini adalah Bambusinae. Jadi sudah terlihat bahwa percabangannya membagi jenis-jenis yang diuji itu ke dalam dua kelompok, Melocaninae dan Bambusinae, di mana Melocaninae Schistostasium itu masuk ke dalam Melocaninae, dan ini terlihat percabangannya monofiletik. Walaupun belum mencakup semua marga. Nah, sekali lagi saya harus pause dulu. Oke. Ini masih bersambung dengan yang tadi. Jadi dari kajian tadi dipetakan haplotype-nya, ternyata memang membagi menjadi Melocaninae dan Bambusinae plus Dinocloa. Ya. Nah, itu tadi sedikit tentang botani Schistostasium, kemudian bagaimana sistematikanya, karakteristiknya, dan penanda molekuler dalam studi Schistostasium. Nah, ini sekarang kita masuk kepada pemanfaatan Schistostasium. Masyarakat Sumatera memanfaatkan Schistostasium itu untuk apa saja sih? Jadi sebenarnya tidak bambu, bukan hanya Schistostasium, itu sudah dikenal masyarakat lokal itu sejak lama ya. Termasuk Schistostasium ini juga sebenarnya sudah digunakan secara lokal, misalnya kalau untuk kegunaan sehari-hari, misalnya untuk makanan, rebungnya ini biasa digunakan untuk sayur. Masyarakat kita, orang Minang mengenal ada gulai rebung, kemudian di Bengkulu ada gulai asam. Nah, sebenarnya di Lampung juga ada dengan nama yang hampir sama ya, kita sebutnya gulai rebung atau tumis rebung begitu. Nah, kemudian juga ada batangnya digunakan untuk membuat lemang. Schistostasium brachykladum itu erat sekali dengan budaya masyarakat Sumatera yang disebut dengan Malamang, di suku Minang disebut Malamang, kemudian di suku Batak Lomang, di daerah Sumatera bagian selatan itu dan Melayu itu disebut dengan lemang. Nah, di Bengkulu mengenal banyak macam-macam jenis lemang, tapi intinya mereka menggunakan jenis bambu yang sama sepertinya Schistostasium brachykladum, dan mungkin perlu studi lebih lanjut ya terkait etnobotani. Apakah ada masyarakat yang menggunakan jenis bambu lain selain Schistostasium brachykladum untuk digunakan sebagai bahan pembuatan lemang ini. Nah, kemudian juga ada di komunitas bambu sudah ada masyarakat yang memanfaatkan buluh bambu Schistostasium karena buluhnya kecil, dimanfaatkan untuk membuat tempe. Ternyata jadi gitu. Dan selain itu juga selain lemang juga dadih di Sumatera Barat itu masyarakat memasak dadih dengan menggunakan bulu dari Schistostasium zollingeri dan Schistostasium brachykladum.
Nah, ini dia ternyata budaya lemang. Di Sumatera Barat, lemang disantap bersama tape hitam dan durian. Di tanah Batak, orang makan lemang dengan durian atau dengan gulai ayam kampung atau rendang. Sedangkan di Palembang, lemang itu jadi sajian lebaran. Kalau di Bengkulu biasanya hadir saat acara perkawinan. Itu untuk kegunaan sehari-hari. Masih untuk kegunaan sehari-hari, kalau di suku Lampung itu mengenal Schizostasium bamban yang digunakan untuk membuat dinding rumah. Jadi membuat disebut dengan palupuh atau bilah bambu yang disusun, dianyam sedemikian rupa, tidak dianyam sih, ya disusun untuk menjadi dinding rumah. Nah, ini rumah-rumah adat di Desa Adat Kenali, suku Lampung. Kemudian juga masyarakat Riau, Melayu Riau, selain Schizostasium bamban juga mengenal Schizostasium cuspidatum untuk membuat keranjang, anyaman keranjang. Nah, berbicara anyaman keranjang, itu ini salah satu studi yang dilakukan di Lampung pada 2 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Pagelaran dan Gadingrejo, Pekon, desa, maaf bukan kecamatan. Pekon itu desa, setara desa. Desa Gadingrejo dan Desa Pagelaran di Kabupaten Pringsewu di Lampung itu ternyata masyarakatnya terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang berasal dari Kecamatan Gadingrejo, Pekon Gadingrejo bukan kecamatan, Pekon Gadingrejo, dia Pekon karena luas sekali daerahnya, jadi saya kira itu kecamatan begitu. Padahal dia setara desa, hanya saja luas daerahnya. Nah, di Pekon Gadingrejo itu kebanyakan masyarakat yang tinggal itu adalah suku Jawa karena dia merupakan Jawa transmigran asalnya. Jadi mereka memanfaatkan sebenarnya bukan Schizostasium yang digunakan sebagai bahan anyaman yang untuk diperjualbelikan, untuk membuat tampah, besek, atau untuk membuat peralatan dapur, atau juga untuk membuat dinding geribik. Sebenarnya bukan Schizostasium, tetapi mereka mengenal Schizostasium bamban juga bisa digunakan. Kenapa mereka tidak pakai Schizostasium bamban? Karena ternyata membeli bahan bakunya sulit, sehingga yang mereka bisa beli dan bisa gunakan untuk produksi adalah Gigantocloa apus atau bambu tali. Sebenarnya kalau pasokan Schizostasium bamban itu ada, mungkin mereka bisa menggunakannya juga. Gitu. Nah, kemudian di Pekon Pagelaran ini mayoritasnya lebih ke suku Lampung. Kemudian yang unik di Pekon Pagelaran ini ada sebuah rumah produksi yang memproduksi alat musik tradisional Lampung yang disebut dengan gamelan. Nah, di sana mereka menggunakan bambu yang dinding bulunya itu tebal. Mereka mencari bambu yang dinding bulunya tebal, dan untuk pemukulnya ini kenapa harus tebal? Karena untuk membuat nada-nada dan untuk membuat pemukulnya ini mereka akan membelah bambu itu, kemudian diambil bagian tengahnya menjadi bulat, jadi dibentuk bulat begitu untuk pemukulnya. Dan ini setiap nada ini punya ketebalan tertentu, jadi tebalnya harus sekian untuk menghasilkan nada do, untuk menghasilkan nada re harus sekian, begitu. Tumpukan-tumpukan ini artinya beda nada. Nah, ini mereka biasanya selektif memilih Dendrocalamus asper atau betung yang betungnya yang tua dan besar. Nah, katanya mereka juga kesulitan mencari bahan baku. Namun kalau kita ingat tadi ada Schizostasium caudatum, jenis endemik Lampung yang punya buluh pejal, tidak berlubang, tidak berlumen. Nah, sebenarnya itu mungkin bisa digunakan sebagai material untuk membuat alat musik ini. Salah satunya untuk minimal untuk membuat pemukulnya inilah gitu. Jadi mengurangi kerjaan kan, tidak harus membentuk menjadi bulat lagi karena memang ruasnya sudah bulat secara alami begitu. Hanya saja masyarakat belum sampai pada pemanfaatan itu dan belum mengenal juga adanya jenis itu begitu.
sehingga kita perlu mengenalkan, sebenarnya begitu. Dan ini apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan bambu. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan hilir dari, bukan hilir, ini kegiatan sampingan dari produksi tusuk gigi, tusuk sate, yang mana banyak menghasilkan limbah, produksi anyaman juga, rumah industri yang membuat anyaman-anyaman bambu tadi untuk keperluan alat-alat dapur tadi, banyak menghasilkan limbah, kemudian limbahnya diolah kembali oleh senior-senior di komunitas bambu. Saya katakan senior, beliau ini yang sudah cukup lama berusaha berkecimpung untuk mengolah limbah bambu. Nah, ini digunakan untuk membuat seperti particle board untuk membuat bahan lemari. Kemudian di Sumatera Barat itu ada masyarakat yang sudah bisa menghasilkan bambu lamina. Belum untuk dijual mungkin, atau produksinya masih skala kecil dan tahap penelitian, tapi sudah sampai menghasilkan bambu lamina. Teman-teman di sini saya yakin yang dari BRIN pasti sudah punya penelitian yang lebih maju dan sudah bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik dan lebih canggih lah dari yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera saat ini. Nah, beliau juga mengolah limbah bambu menjadi cuka bambu. Jadi semua limbah yang tidak terpakai, potongan batang, alat pembakar ini, mesin pirolisis, kemudian uapnya dialirkan dan ditampung cairannya. Nah, cairan yang ditampung itu kemudian difilter berkali-kali hingga menghasilkan buah bambu yang cukup jernih, yang warnanya cukup jernih dan layak digunakan. Bisa digunakan untuk pupuk cair, juga untuk hand sanitizer. Nah, karena ternyata hasil penelitian juga membuktikan bahwa ada 59 senyawa volatil yang terdeteksi dari beberapa jenis Schizostasium, antara lain Schizostasium blume, Schizostasium brachicladum, Schizostasium 5, dan Schizostasium pilosum. Itu punya sifat antibakteri. Itu penelitian yang dipadukan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat Sumatera, masyarakat di Sumatera. Saya kendala lagi, mohon maaf ini. Saya kendala lagi laptopnya. Oke, nah juga ada masyarakat di sekitar Hutan Harapan di Jambi, ya di sekitar kawasan PT Reki, itu sudah mengenal bahwa ada Schizostasium zollingeri yang batangnya bisa dibakar dan diambil silikanya. Nah, kemudian silikanya ini punya nilai jual untuk menjadi bahan baku obat. Mereka di saat ini mulai 2020 informasinya, mereka didukung oleh Bagotek Indonesia, suatu perusahaan konsultasi gitu, lembaga konsultan yang bekerja pada beberapa proyek untuk mengubah kembali lahan-lahan bekas perkebunan sawit, terutama bekas perkebunan monokultur, untuk menjadi kebun bambu yang dimix dengan kebun masyarakat, kebun campuran, begitu. Dan target dari proyeknya adalah menciptakan kondisi sosial masyarakat yang punya kemandirian ekonomi dari bambu, gitu. Nah, mereka saat ini saya tidak tahu sudah sampai mana proyeknya berjalan, tetapi informasi yang saya peroleh, mereka berusaha memproduksi bambu pelet dan karbon aktif dari
Schistostation zollingeri sebagai sampingan dari pembakaran untuk menghasilkan silika tadi. Gitu. Terus juga masyarakat di Sumatera memanfaatkan bambu untuk tanaman hias. Ini hasil kajian Nabila dan Rahayu 2019 yang melakukan interview pada beberapa kelompok masyarakat usia muda produktif di Sumatera. Respondennya berasal dari beragam suku, dari suku Jawa yang ada di Sumatera, suku Minang, suku Lampung, sampai suku Batak. Nah, kemudian hasilnya diperoleh bahwa banyak responden sudah meyakini bahwa bambu itu punya sisi keindahan sendiri. Jadi ada sekitar 20% dari responden itu yakin bahwa bambu itu punya sisi keindahan sendiri dari bentuknya. Dan 7% menyatakan bahwa bambu memiliki warna-warna yang atraktif. Dan 25% responden sepakat bahwa pemanfaatan bambu sebagai elemen tambahan dalam bangunan itu akan membuat bangunan tampak lebih estetik, begitu, lebih indah. Nah, yang sebagian besarnya 48% meyakini bahwa bambu lebih cocok digunakan untuk elemen pembingkai saja kalau terkait dengan estetika, begitu. Nah, ini hasil yang unik ya. Jadi apa persepsi masyarakat tentang bambu itu sendiri? Apakah menciptakan kesan natural, unik, klasik, atau gloomy? Ternyata ada sebagian kecil responden yang menganggap bahwa bambu itu masih punya kesan gloomy dan gelap gitu, serem, menyeramkan ya. Walaupun alhamdulillah hasilnya sebagian besar sudah menganggap bahwa bambu adalah bahan yang alami yang memberi kesan natural, jadi positif kesannya. Begitu. Sepertinya saya harus singkat saja karena ini ada sedikit trouble di laptopnya. Ini sisi manfaat ekologi dari bambu, teman-teman saya yakin semuanya sudah paham terkait itu. Kita semua sudah yakin terkait itu. Lalu pertanyaannya kenapa harus studi Schistostation di Sumatera sih? Nah, ternyata Sumatera itu adalah pulau sebenarnya habitatnya cocok dengan habitat yang disukai oleh Schistostation, tetapi dia juga mengalami konversi besar-besaran, konversi habitat besar-besaran, terutama untuk perkebunan, untuk perumahan, sehingga gambar ini menunjukkan di mana terjadinya konversi lahan itu di Sumatera tidak hanya terjadi di kawasan perbukitan, tapi juga sampai ke kawasan dataran rendah dan rawa-rawa. Rawa gambut juga dirubah menjadi areal perkebunan dan pemukiman, begitu. Dan ini foto yang menyedihkan. Ini di mana ada satu kawasan yang tadinya ini adalah rawa, jadi tergenang, dia di bawah jembatan, tergenang ketika hujan dan air sungainya meluap, ini tergenang. Kemudian suatu ketika saya kembali lagi, kita tahu di situ ada Schistostation latifolium atau cemanggeng. Kemudian suatu ketika kita kembali lagi untuk coba sampling di lokasi tersebut. Dan ternyata lahan yang tadinya tergenang itu sudah dibakar dan akan digunakan masyarakat menjadi perkebunan, kebun jagung. Dan sayangnya jenis-jenis bambu tersebut, Schistostation latifolium yang ada di sana juga ikut dibakar. Nah, akhirnya kita mencoba menggali untuk menyelamatkan walaupun untuk membibitkannya itu tidak mudah dan akhirnya mati juga ya. Nah, ini kondisinya.
Jadi kenapa harus Sumatera? Karena keanekaragaman bambu Schistostasdium di Sumatera itu tinggi, perlu untuk dipelajari. Kemudian juga adanya alih fungsi lahan yang membuat jenis-jenis yang dianggap tidak potensial itu dihilangkan oleh masyarakat, mengalami eradikasi. Dan juga untuk jenis-jenis yang potensial, jenis-jenis yang dianggap potensial seperti Schistostasdium bamban tadi, Schistostasdium zollingeri yang biasa digunakan untuk bahan baku berbagai kerajinan, itu mengalami pemanenan secara besar-besaran, mengalami eksploitasi. Dia dipanen tanpa ditanam kembali. Nah, sehingga kalau ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin bambu yang katanya masyarakat itu adalah rumput liar dan tidak mungkin punah, itu juga akan punah mengikuti tanaman-tanaman kayu yang hilang di alam. Gitu. Jadi itu kenapa di Sumatera. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Mas Muslih, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar ini banyak sekali, mungkin karena kita pada jam-jam sibuk ya, nanti mohon izin dimasukin ke, mungkin Pak Rifki ya, saya tadi nggak ngerekam, dimasukin ke YouTube channelnya IGBC. IGBC punya YouTube channel, punya website. Kalau monggo yang berminat untuk join, silakan. Kemudian, ke sesi selanjutnya nih, mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari peserta webinar kali ini, kami persilahkan. Pak Arifin, nah ini sudah raise hand, monggo Pak. Halo, selamat pagi. Terima kasih Mas Miftahul. Halo Mbak Yeni. Ini Mbak Iya, Yeni ini Mas salah satu Ipin. teman seperjuangan waktu S2 di IPB, sama-sama di taksonomi. Nah, Ya. saya mau bertanya nih Mbak. Mbak Yeni kan awalnya tuh bekerja di Fitase, tetrastigma. Kemudian sekarang beralih ke kelompok monocots di bambusoide. Nah, butuh ini Mbak triknya nih, kan identifikasi untuk bambu itu sulit ya, apalagi awalnya dari dikotil gitu. Nah, ada nggak trik-trik khusus gitu untuk mempelajari ciri-ciri dari kelompok bambusoide? Karena kalau kita buka kunci determinasi itu kan wah cukup mimpi buruk ya untuk determinasi bambu gitu. Nah, itu gimana sih Mbak cara mudah untuk mempelajari bagian-bagian dari bambu? Karena kan sama seperti Mbak Yeni, saya tuh udah kebiasaan di kotil. Jadi ketika harus beralih ke rumput itu, waduh itu PR banget gitu, PR yang sangat berat. Kemudian kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta ke kelompok rumput-rumputan? Karena jujur sampai hari ini saya belum mencintai rumput. Jadi kalau misalnya ada rekan minta bantuan determinasi rumput tuh, ya udah saya tolak gitu, karena dibandingkan di kotil, monokotil, terutama rumput Ya, tidak paham. menarik. Nah, Susah itu ya, gimana Mbak? bunganya kecil. Terima kasih. Langsung saja, terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya. Oh iya, langsung saja ya Pak Musli ya. Iya, terima kasih Mas Arifin pertanyaannya. Saya panggil Mas karena teman sendiri ini. Memang sebelumnya saya mengerjakan tetrastigma ya ketika S2. Tetrastigma itu inangnya Rafflesia dan kemudian beralih ke bambu. Tadi latar belakangnya kenapa beralih, saya sudah cerita di awal. Jadi karena ketika saya sampai di Lampung, saya harus bekerja mengabdi di salah satu universitas di Lampung, kemudian saya dikenalkan di komunitas bambu, di situ saya mulai menyukai bambu. Kalau untuk Poase sendiri, saya sama sebenarnya. Saya juga masih baru belajar, baru 3-4 tahun belakangan mempelajari tentang bambu. Dan untuk Poase sendiri saya belum begitu mengenal juga. Dan sama seperti Pak Arifin, saya juga cenderung tidak suka. Ya, cenderung tidak suka karena kalau ditanyain suruh mengiden rumput sulit kan ya. Nah, yang saya baru pahami itu adalah khusus marga untuk bambusoide, khususnya marga Schistostasdium. Dan
Kalau di bambu triknya apa untuk identifikasi? Ya perhatikan karakter-karakter kuncinya. Karakter kuncinya mungkin ada untuk pembeda marga, ada di percabangannya, kemudian ada di pelepah bulunya. Di pelepah bulunya ada banyak karakter yang bisa dilihat, seperti rambut pada bagian pada bagian pelepahnya, kemudian ada bentuk basal dari blade-nya, panjang blade-nya, kemudian bentuk aurikel, rambut pada aurikel, bentuk ligula. Jadi bisa memperhatikan itu. Tapi memang untuk apa ya, identifikasi praktis di lapangan itu memang tidak mudah. Jadi harus sabar-sabar. Kalau mungkin saya juga masih tahap belajar. Jadi kalau saya ketemu rumpun bambu ya harus berdiri lama di situ hanya untuk memutuskan marganya apa saja. Bukan ke jenis, hanya untuk memutuskan marganya ini benar nggak sih Schistostasium yang saya mau ambil gitu. Itu juga butuh waktu lama gitu. Nah, begitu Pak Arifin sharingnya. Jadi makanya tadi saya ralat itu pernyataan Bapak moderator yang mengatakan expert. No, saya belum expert, masih tahap studi. Expert karena lama, Bu. Lama berkecimpung di dunia perbambuan. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Nah, kalau kita diskusi nih, kalau saya mainnya dulu waktu kecil itu kan bambu-bambuan, Bu Yeni. Jadi bambu ini kan jenisnya banyak nih. Saya kurang tahu nama apa namanya, istilahnya setiap daerah kan punya nama sendiri ya. Yang saya tahu mungkin cuma bambu apus, bambu ori gitu. Nah, itu masuk kategori mana kira-kira gitu? Mungkin pernah dengar gitu, kalau di Jawa itu ada istilah bambu yang apa rongganya lebar sekali ya, tapi kuat, itu biasanya digunakan untuk main waktu saya kecil ya, tembak-tembakan dan seterusnya itu. Mungkin Untuk itu, main seletupan itu ya Pak, bahasanya ya saya benar seletupan. sekali, itu kalau nggak bambu ori nggak bisa itu. Itu sepertinya betung Pak, Dendrocalamus asper. Ya, Tapi mungkin di tiap daerah menggunakan bambu yang berbeda ya. Tapi kalau kita cari yang dinding buluhnya tebal kan untuk main itu supaya justru bunyinya yang bagus tipis, ya, Bu, dinding tipis buluhnya tapi tebal, kuat ya. mungkin betung. Itu cari yang tipis itu, karena saya laki-laki mungkin sering main seperti itu. Cari yang tipis, alasannya apa? Tapi kuat ya, namanya bambu ori ya. Karena Oh, ori, ya. kan di Jawa ori, saya nggak tahu kalau di Sumatera namanya apa. Nah itu karena membutuhkan kuat ya. Dan satu lagi, kalau tipis itu suaranya kan bisa kuat. Kalau tebal Oh begitu. suaranya, iya. Ya, justru ini saya yang dikasih ilmunya ini. Jadi Saya enggak pernah main itu Pak soalnya. oke, mungkin ada yang lain. Permainan anak laki-laki Ya sepertinya. benar. Kebetulan saya tidak ikut main. Ciri-cirinya biasanya jarang sekali punya bulu ya, halus sekali, nggak berbulu yang bikin gatal seperti punyanya bambu Ah ya. apa namanya yang tebel-tebel itu. Yang kedua biasanya warnanya agak kekuningan. Yang ketiga lubangnya besar tapi kekuatannya lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga kalau dipakai itu suaranya nyaring ya. Itu dari marga Bambusa blumeana, Pak. Ya itu. Anda tahu juga Disebut itu nama ilmiahnya apa? bambu duri atau bambu ori. Nah, enggak punya duri, Bu. Nah, kalau Mbak Ori enggak punya. Bukan duri, tapi dia percabangannya itu keluar-keluar seperti duri. Oh gitu. Oke. Mm. Karena kalau dibandingkan dengan bambu yang satunya, aduh, itu Di Jawa banyak itu. Di ya, Jawa Timur banyak ditanam di pinggir sungai. ya, ya, itu biasanya yang kami tahu ya. Kemudian mungkin tadi saya mencatat ya. Ibu menggunakan beberapa apa namanya? Oh iya, sedikit untuk teman-teman yang hadir di sini kan banyak, ada 3 ini bukan mahasiswa. Satu lagi saya lihat pesertanya. Nah, kebetulan saya juga mengkaji etnobotani, jadi barangkali teman-teman sekalian
mau berbagi, tidak harus bertanya ya kan. Kita tadi judulnya sharing session. Jadi barangkali teman-teman mau berbagi pemanfaatan bambu di daerahnya masing-masing itu seperti apa, atau kalau ada tadi kita sudah cerita zostasium, mungkin ada yang tiba-tiba teringat, oh ada bambu kecil di tempat saya, namanya apa begitu, bisa memberikan informasi juga. Nah, mungkin mohon tanggapannya bagi Mbak Yeni, saya mau request sih sebenarnya. silakan. Kapan nih ke Herbarium ITB nanti mungkin bisa bantu saya determinasi bambu-bambuan, terutama Zostasium, karena spesimen kami itu rata-rata masih SP. Itu setelah saya selesai kali ya, baru bisa bantu determinasi. Oke, boleh Biar ditungguin Mbak ya determinasinya nanti nggak ya. salah gitu. Jadi belajar dulu Pak Ipin. Aku nyerah Mbak Yeni kalau udah harus IGBC harusnya mengundang yang lebih expert daripada saya, seorang mahasiswa yang masih belajar begitu. Di sini ada Prof. Elizabeth Wijaya ini yang hadir, guru saya. Pak Ipin bisa undang beliau sebenarnya untuk bantu determinasi. Diskusi atau chat dengan beliau untuk bantu determinasi. Kalau saya nanti insya Allah saya berkunjung. Tapi untuk membantu memberikan determinasi yang tepat, tentunya saya harus selesai studi dulu ya. Itu semuanya sama-sama belajar nih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, yang memang yang gabung dengan IGBC mayoritas memang sudah bekerja, Ibu. Jarang sekali yang masih kuliah atau belum memiliki instansi. Karena itu kita bekerja bersama-sama, belajar sama-sama, kemudian memanfaatkan wadah ini untuk saling berbagi, dan mungkin ada yang ini lektor saya nih kurang nih, guru besar saya kurang dikit nih, kami siap bantu, atau mau akreditasi monggo silahkan, kami coba siapkan wadahnya, tinggal nanti maunya seperti apa, apakah sebagai pemateri atau mau sertifikatnya, silahkan. Tapi kita nggak kemudian mengada-ngada, real gitu kan, karena forum diskusi. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ini Ibu atau Bapak nih nggak kelihatan. Pas Tanti, monggo. Seperti dari namanya Ibu-ibu nih. Iya, terima kasih Mas Muslih. Mohon maaf ada suara anak kecil. Presentasi yang menarik ya Mbak Yeni. Terkait dengan percabangan yang tumbuh di ruas bambu skizostasium apa ya tadi ya? Skizostasium. Nah, itu apakah ada karakter yang menunjukkan bahwa dia bercabang pada ruas keberapa gitu, atau dia memang ya random saja gitu. Kemudian untuk pembibitan yang sangat sulit ya tadi sudah dijelaskan, sulit sekali ditanam. Sepengetahuan Mbak Yeni, apakah di Indonesia ini ada yang bisa membibitkan atau pembibitan yang besar begitu, jadi dia memahami bagaimana teknik pembibitan bambu secara baik. Nah, itu apakah memungkinkan nantinya di Kebun Raya ITERA memiliki misal taman bambu yang isinya itu ya koleksi hidup bambu-bambu yang dari Sumatera begitu, terutama untuk jenis-jenis endemik atau jenis-jenis yang seperti tadi sulit sekali untuk ditumbuhkan. Seperti itu Mbak Yeni, terima kasih. Silakan Bu Yeni. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fandri. Ini juga rekan seperjuangan ketika saya S2 ini Mbak Fandri. S1 dan S2 malahan. Satu guru, satu ilmu ya. Nah, untuk percabangan tadi di Schizostasium itu memang ciri utamanya dia biasanya bercabang pada ruas sekitar 1,5 meter di atas permukaan tanah.
Jadi bukan cabangnya tidak muncul dari bawah, tapi sebagian besar percabangannya muncul pada 1,5 meter di atas permukaan tanah gitu. Itu salah satu cirinya juga. Saya tadi terlewat. Kemudian kalau untuk pembibitan bambu, ya memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Di kita sendiri, di Kementerian Kehutanan, itu sudah mengeluarkan buku panduan budidaya bambu. Kemudian Ibu Elizabeth juga menjadi salah satu konsultan untuk budidaya bambu di berbagai daerah, di berbagai instansi. Nah, kita juga punya di Indonesia juga sudah ada yang melakukan konservasi ex situ bambu. Di Jawa Timur misalnya di Desa Sonankerto, Desa Wisata Sonankerto, Bonpring. Di Sumatera misalnya ada perusahaan GGPC, Giant Pineapple, dan ITERA juga berusaha untuk membudidayakan, tapi sejauh ini masih pada jenis-jenis bambu hias karena tujuannya untuk bikin taman tematik di kebun raya. Nah, sebelum saya berangkat sekolah itu masih membudidayakan jenis hias Schistostation brachicladum, kemudian Bambusa vulgaris, kemudian ya itu. Dan apa namanya? Kalau untuk bagaimana tadi pertanyaannya untuk budidaya sudah terjawab ya? Sudah, Mbak Yeni. Jadi Iya. berarti sebenarnya ini sudah ada gitu buku panduannya, tapi perusahaannya ada. juga sudah ada. Nah, mungkin tinggal apa ya, dan memodifikasi Hanya ini triknya saja saja. mungkin apa belum dilirik banyak orang karena masih dianggap belum menghasilkan begitu. Belum dianggap tidak bernilai ekonomi lebih tinggi daripada orang nanam sawit atau karet begitu. Jadi belum dilirik banyak orang. Iya, karena itu mungkin ITERA mungkin bisa jadi salah satu ini ya konservasi ex situ untuk jenis-jenis bambu di Sumatera. Mungkin yang terbesar bisa berpotensi seperti itu gitu dengan bagaimana perlakuan pembibitannya saja mungkin yang masih sangat sulit ya Mbak Yeni. Ya, insya Allah Mbak, insya Allah. Ya, terima kasih Mbak Yeni dan Mas Musli. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mbak Yeni, saya punya ini tadi unek-unek. Jadi kan beberapa peneliti menggunakan GPSSI tadi gen yang kebetulan berfungsi untuk membuat semacam granul atau apa namanya duri-duri tadi ya. Ini pertanyaan saya, ada nggak ditemukan menggunakan gen-gen umum di dalam klasifikasi ya. Misalkan kalau tumbuhan kan seringkali ITS ya, seperti itu. Mungkin Bu Yeni bisa menyampaikan hal tersebut atau justru menjadi peluang bagi teman-teman yang pengen ditaksonomi untuk ke sana gitu. Iya Pak, itu tadi yang disarankan digunakan oleh para peneliti yang sudah bekerja di filogeni bambu itu adalah untuk gen intinya adalah GBSS1. Tapi ada juga yang melakukan penelitian dengan MATK atau ITS ada. Dari hasilnya apakah beda jauh atau mungkin sama? Karena saya tidak menyoroti itu, jadi saya kurang tahu ya. Cuma saya pernah melakukan studi in silico dengan menggunakan MATK dan TRNLF. Dengan kombinasi MATK dan TRNLF. Jadi tidak hanya satu saja, tapi dengan menggunakan 2 atau 3, itu berdasarkan studi in silico cukup bisa mendeterminasi jenis-jenis Schistostation, jenis-jenis di dalam marga Schistostation. Jadi untuk tingkat infragenerik bisa digunakan kombinasi lebih dari satu gen. Gitu.
tidak harus GBSS1. Tapi memang yang banyak digunakan adalah GBSS1 gitu. Oke, terima kasih. Ini jadi ternyata mungkin agak berbeda ya dengan setiap Oh, perlakuan. informasi tambahan lagi nih Pak Muslim, maaf. Pak Budi Irawan, rekan dosen dari Unpad ya, itu juga Pak Budi Irawan dan kawan-kawan itu juga mengkaji Sisostasium dengan menggunakan NDHF. Beliau membuat desain primer sendiri untuk determinasi jenis Sisostasium dan merekomendasikan NDHF baik untuk determinasi jenis-jenis dalam marga Sisostasium. Itu hasil kajian beliau tahun 2019. Jadi memang ternyata bisa ya menggunakan taksonomi, tidak menggunakan gen-gen umum yang digunakan. Kira ada yang angkat tangan Pak Jeffrey. Nah ini senior kita nih. Monggo Pak. Wah, baik. Terima kasih Pak Mus dan Mbak Yeni. Izin bertanya, bukan bertanya sebenarnya, cuman sepertinya mengarahnya ke saran gitu. Jadi terkait dengan pemanfaatan ini. Jadi saya sedikit cerita di tempat kami di Magelang itu orang itu kalau mau bikin atap rumah yang bakal tempat genteng itu ya, itu pakainya bambu petung kalau nggak salah. Nah, ternyata mereka punya semacam netizen science, citizen science gitu mungkin. Jadi ada weton di mana mereka bisa mengetahui, oh bambu ini kalau dipasang sebagai reng sama usuk, kalau diambil pada musim ini itu akan nyerbu. Kemudian bambu ini kalau kita ngambilnya di waktu-waktu yang tidak yang berbeda, itu dia akan awet. Nah itu mungkin bisa jadi semacam kajian ya. Itu apa sih yang bisa nyerbu atau enggak, itu apa? Mungkin musim pengambilannya kah, atau mungkin ada hamanya atau apa begitu. Termasuk juga katanya kalau bambu itu direndam mau dipakai atau diolah itu semakin lama ngerendamnya itu semakin bagus kan. Nah ini mungkin bisa jadi kajian ya, begitu Mbak Yeni dan Pak Muslim. Saya kira itu. Terima kasih. Masukan nih. Atau mungkin nanti bisa tanggapi berdasarkan ilmiahnya si bambu. Monggo Bu Yeni. Iya, itu juga saya dapat informasinya dari masyarakat yang Pekon Pagelaran yang memproduksi gamelan tadi. Jadi mereka untuk memproduksi gamelan itu nebang bambunya juga pada waktu-waktu tertentu. Kemudian juga mereka kalau beli bambu maunya langsung melihat dulu survei lokasi bambunya, kemudian mereka nggak mau membeli bambu yang letaknya di lembah, katanya begitu, nggak mau membeli bambu yang letaknya di lembah tumbuhnya, tapi di lereng nggak apa-apa. Nah, nebangnya nanti nunggu musim kemarau, nggak mau musim hujan gitu. Kemudian kalau perlakuan perendaman mereka belum lakukan, mereka masih menggunakan pengeringannya dengan cara dijemur, dikering anginkan saja gitu selama beberapa minggu sampai sebulan. Nah, ternyata juga itu tujuannya untuk menghindari bubuk dan juga agar bambunya keringnya lebih baik untuk menghasilkan nada-nada yang lebih baik gitu untuk si gamelan tadi. Nah, itu kalau kita menanggapinya, ya pandangan masyarakat yang seperti itu kalau kita menanggapinya mungkin dikaitkan dengan kandungan gula dari si bulu bambu itu tadi ya. Jadi kalau dia menghindari bambu yang tumbuh di lembah, ya otomatis kalau tumbuh di lembah kan kandungan airnya lebih tinggi, jadinya bambunya mungkin kurang baik atau kalau dikeringkan butuh waktu yang lebih lama. Nah, sementara kalau dikeringkan dengan cara dijemur matahari, semakin lama tentu bambu akan semakin retak begitu. Kemudian juga kalau kenapa ditebangnya pada musim kemarau, ya menghindari kandungan air yang banyak tadi, kemudian juga menghindari kandungan gula pada bambu sehingga lebih tahan terhadap
rayap. Kalau kita mungkin menanggapinya seperti itu. Dan ya perlu perlakuan-perlakuan atau uji untuk bisa membawa itu ke ranah sains gitu, untuk membawa cara-cara yang ada di masyarakat ke ranah sains seperti apa. Itu perlu uji di laboratorium tentunya. Gitu. Terima kasih Pak Jeffrey pertanyaannya dan sharingnya. Terima kasih Pak Chef. Kemudian bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, mungkin waktunya sekarang kan laporan BKD atau apa, monggo dipersilakan. Di situ ada bisa mengisi kolom kehadiran. Di situ ada pilihan untuk mendapatkan sertifikat atau tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Mumu Mujijah, monggo Bu. Ya Allah. Mohon izin Pak Musli. Saya ini nyambi lagi menuju harinya ini Bibi nih. Mohon maaf tapi tertarik banget dengan adanya apa ini di-share sama teman nih untuk tentang bambu nih ada ini. Terima kasih Bu Yani. Masya Allah tadi saya dengar apa penjelasannya tentang bambu. Saya ingat ada teman Pak Suyamto itu yang dari UI dulu lulusan S2 tentang bambu juga. Nah ini khusus bambu Sumatera Jimbo. Kalau saya lihat bahasannya gitu ya. Ini Bu mungkin tertarik juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak siapa yang tadi yang Pak Jepri yang dari Magelang itu ya. Benar kayaknya di kami juga Bu ini ada kayak semacam kepercayaan kalau misalkan kita mau ngambil bambu itu jangan hari Jumat. Karena biasanya akan ada apa tuh ngebubuk apa sih? Kayak ada bubuk-bubuk itu Bu, itu satu. Kadang yang kedua katanya ke si bambunya itu akan mati. Tapi nggak tahu Allah alam bisawab ya itu karena kalau di kita ya di Banten tapi tepatnya di Pandeglang Bu. Jadi kalau misalkan mau ngambil bambu itu ya kayak gitu. Itu nanti kaitannya kenapa bisa seperti itu saya juga nggak tahu apakah ke semua jenis bambu karena mungkin dari tekstur itu atau seperti apa. Nah, karena ini kaitannya saya tertarik juga dengan taksonominya ya Bu. Jadi di kami itu kadang bambu jarang yang sekali ada bunganya gitu Bu. Saya juga belum pernah lihat banyak bunganya si bambu. Hanya pada saat ngelihat bunga bambu yang memang bambu itu tidak pernah kayak dirawat gitu loh ya istilahnya. Nah kalau yang sering ditebangin nggak pernah. Nah kalau dari berbagai spesies itu Bu mungkin apakah ada perbedaan yang mendasar selain dari kalau misalkan kita dalam satu spesies banyak kultivarnya atau banyak varietasnya gitu dari segi secara morfologinya. Apakah kita menentukan perbedaan spesies itu juga selain dari karakter morfologi, mungkin dari anatomi atau molekulernya gitu Bu sampai saat ini gitu. Saya jadi benar-benar tertarik tadi memang kata Ibu, kenapa sih banyak yang belum ya ke bambu gitu, malah Ibu sendiri justru yang perempuan ke bambu gitu senang. Jadi karena belum banyak mengekspor, paling kalau di kita jadikan kayak dinding rumah gitu kan, terus atap-atap yang buat palangnya kalau sekarang diganti dengan baja gitu kan di kita masih pakai bambu gitu loh Bu. Nah maksud saya karakter-karakter itu untuk menentukan tadi saya lihat hubungan silsilahnya gitu apa namanya peta kekeluargaannya gitu dari bambu itu apakah sudah sampai ke arah molekuler atau memang ke anatomi atau sisa morfologinya aja. Baik Ibu hanya itu yang bisa saya ingin tahu mungkin sebagai tambahannya dan saya ingin juga insya Allah dari Ibu penjelasannya sangat kami tunggu gitu. Makasih banyak Ibu. Mohon maaf, terima kasih Pak Musli, Bu Yeni dan juga semuanya. Menarik banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Bu nya matur Bu partisipasinya. Bu Yeni dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih Bu Mumu. Yang saya tangkap ini ada beberapa ya terkait bunga bambu kenapa jarang ditemukan, kemudian apa ada bedanya dengan antar setiap marga bambu atau setiap kelompok bambu mungkin marga. Nah kemudian juga apa tadi pertanyaannya
aplikasi taksonomi atau molekuler dalam penelitian ilmu anatomi atau molekuler dalam studi taksonomi bambu gitu. Ya, saya menangkapnya ada 3 ya kurang lebih. Oke, saya coba satu-satu. Yang pertama, kalau untuk bunga bambu jarang ditemukan, ya tadi kalau di Schizostasium, di marga Schizostasium tadi saya katakan bunganya kecil-kecil dan memang jarang. Posisinya biasanya terminal di ujung, jadi seringkali tidak kelihatan walaupun marga Schizostasium ini berbunga sepanjang tahun dan dia biasanya tidak mati setelah berbunga, kecuali pada rumpun-rumpun tua, kadang-kadang mati gitu. Dia sulit ditemukan karena kitanya nggak teliti gitu, karena kitanya ya kurang teliti mengamati rumpun, barangkali ya letaknya di ujung-ujung ya terlewat gitu. Nah, apalagi kecil. Dan Schizostasium di Nocloa itu bunganya kecil. Saya sendiri pernah sampling di Nocloa yang bambunya merambat, kemudian saya katakan tidak berbunga gitu. Ternyata guru saya bilang ada itu bunganya di foto kamu, di backgroundnya foto kamu itu di belakang ada bunganya gitu. Ternyata kitanya yang kurang jeli mengamati gitu. Nah, kalau untuk marga-marga lain yang bunganya lebih besar kayak Gigantocloa mungkin bunganya besar. Ya memang ada beberapa kelompok bambu yang tidak berbunga sepanjang tahun itu Bu. Itu. Makanya tadi kata Ibu kan kecuali bambu-bambu tua yang tidak terawat kadang ditemukan berbunga. Iya, memang dia tidak semua bambu bisa berbunga sepanjang tahun. Begitu. Kemudian morfologi bunga ini ada bedanya enggak di setiap kelompok? Jelas ada. Jadi jelas ada perbedaannya di setiap kelompok. Misalnya kalau di Schizostasium itu biasanya kita pakai karakter ada tidaknya lodikul. Kemudian panjangnya tangkai rahila dia bunganya kan majmuk ya, spikelet, pseudospikelet, dikatakan pseudospikelet. Jadi ada long rahila internode gitu, panjang tangkai rahilanya itu menjadi pembeda salah satunya. Kemudian bentuk stigma, warna stigma pada bunga itu juga menjadi perbedaan. Ya, tentu saja ada bedanya kalau dari sisi morfologi di setiap kelompok bambu itu. Nah, kemudian juga kalau penerapan ilmu-ilmu lain dalam taksonomi bambu sudah sampai mana, seperti anatomi, apakah sudah digunakan, molekuler sudah digunakan. Tadi kita sudah cerita kalau molekuler bahkan sudah sejak lama, hanya saja sampai sekarang orang lebih banyak mengerjakan molekuler pada kelompok temperate, bambu temperate, yang tropikal agak tertinggal, agak sedikit tertinggal begitu. Nah, kalau untuk anatomi juga sudah sejak lama sebenarnya dipakai sebagai pembeda. Nah, publikasi Tabrani dan Wijaya 1989 itu sudah menggunakan penanda anatomi untuk membedakan jenis Schizostasium lumei yang tumbuh di kebun raya untuk menjawab kerancuan jenis Schizostasium yang tumbuh di kebun raya. Kemudian juga Ibu Elizabeth dalam studinya mengkaji Gigantocloa itu tahun 77 ya, kalau saya tidak salah, saya belum lahir ya, itu juga sudah menggunakan penanda anatomi dan biokimia untuk membedakan, waktu itu beliau mengeluarkan 4 jenis baru dari Gigantocloa, kalau saya tidak salah itu. Nah, publikasinya bisa dicari kembali. Itu Ibu. Jadi, berbagai penanda bisa menjadi alat untuk studi taksonomi. Baik itu anatomi, molekuler, kromosom, atau kimia, fitokimia bisa digunakan. Begitu Pak, saya kembalikan ke Pak Musli. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah menunjukkan pukul 11.44. Monggo ada pertanyaan mungkin satu lagi, kalau enggak nanti saya balikan lagi ke Pak Rifki. Monggo, yang lain.
saya share di chat itu ada absensi mungkin bagi yang belum atau yang membutuhkan ya, biar nanti ketika butuh sertifikat bisa kita sediakan. Atau mungkin nanti bagi teman-teman yang mungkin lagi membutuhkan ya, jadi saya ini butuh sertifikat untuk menaikkan akreditasi ketika mau visitasi atau apa, monggo japri dari teman-teman IGBC, saya boleh, Pak Rifki boleh, Bu Dwi boleh, atau Mbak Miftah atau Bu Miftah boleh juga ya. Mungkin itu yang bisa jadi calling center, atau ke Pak Arifin sebagai CP resmi. Kemudian di chat itu saya sampaikan nomor HP saya, mungkin nanti ada yang membutuhkan 2 buku tersebut. Kebetulan kami biasanya nyetaknya juga nggak banyak ya, karena memang terbatas untuk ya istilahnya bantu ya. Atau mungkin ada penawaran kerjasama bikin buku, kami juga sangat appreciate untuk itu ya. Ini kemudian untuk DNA barcode ini biasa digunakan untuk tahapan-tahapan umum di dalam coding atau melakukan identifikasi secara molekular. Sedangkan biologi molekular ini sebenarnya adalah gabungan dari teman-teman yang menulis di bidangnya, yang pernah melakukan penelitian sehingga pernah dirasakan langsung oleh peneliti tersebut dan dituangkan di dalam buku. Mungkin akan sangat membantu bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah biologi molekular terutama di bidang teknik ya. Mungkin ada mata kuliah biologi teknik biologi molekular ya, atau teknik analisis biologi molekular, ini sangat direkomendasikan ya. Karena setiap bab itu singkat, padat, dan insya Allah mudah dimengerti. Harganya pun mungkin jauh di bawah pasaran karena memang kita tujuannya adalah ya saling sama-sama lah gitu kan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin terima kasih sekali kepada penyampaian materinya oleh Bu Yani Rahayu, pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya, saya kembalikan lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Rifki, saya balikan lagi ke jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Musli, Mbak Yeni juga atas pemaparan materi yang sangat, wah ini benar-benar memberikan hasanah ilmu pengetahuan baru ya. Terlebih ya sama seperti Mas Ipin tadi, saya juga lebih banyak berkecimpung di kot dan herba sebenarnya, tapi jarang di monokot seperti itu. Jadi pemaparan materi mengenai bambu tadi itu benar-benar menambah pengetahuan saya mengenai bambu, apalagi di Kebun Raya ini kan juga banyak koleksi bambu ya, seperti yang mungkin hampir tiap hari saya lihat, cuman ini bedanya apa ya. Seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika memang ada yang berminat untuk melakukan penelitian bambu, Bu Elizabeth juga bersedia untuk mungkin diajak berdiskusi, bahkan mungkin nanti berkolaborasi seperti itu. Baik, sebagai apresiasi di sini kami dari tim IGBC hendak memberikan sertifikat apresiasi kepada Mbak Yeni atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan IGBC Webinar Series pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah dibagikan, yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berikutnya, terima kasih Pak Hariri atas apresiasinya. Saya terima kasih banyak untuk IGBC. Terima kasih juga Mbak Yani. Mungkin nanti suatu waktu ke depan baik dari kami, dari pengurus tim IGBC maupun dari anggota tim IGBC, jika ada yang hendak mungkin melakukan kolaborasi, mungkin kita bisa melakukan penelitian bersama seperti itu. Baik, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Mas Musli mengenai
buku yang sudah dipaparkan tadi. Di sini ada 2 buku yang bisa diakses. Nanti bisa langsung menghubungi Mas Musli. Untuk buku DNA Barcoding di sini untuk harganya 85.000 dan metode biologi molekuler harga khusus 100.000 untuk pemesanan hari ini. Kemudian jika ada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang juga mungkin sedang melakukan penelitian atau hendak melakukan penelitian, kami dari tim IGBC juga menyediakan jasa pendampingan baik untuk penyusunan metode analisis bahkan kolaborasi penelitian. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memang berminat bisa langsung menghubungi bisa Mbak Miftahul Jannah, Mbak Dwi Anggarawati, saya Muhammad Rifki Hariri, atau Mas Muslih, atau bisa juga melalui CP Mas Arief seperti yang sudah terpampang di slide. Baik, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, untuk kegiatan IGBC Webinar Series periode bulan Juni 2022 sudah memasuki tahap akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Miftahul Muslih yang telah bersedia untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini, dan Mbak Yeni yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan IGBC Webinar Series yang rutin dilakukan oleh IGBC. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat gratis untuk member IGBC, dan untuk Bapak Ibu yang masih belum menjadi member, jika ingin mendapatkan sertifikat dapat melakukan prosedur sebagaimana telah disampaikan pada Google Form yang bisa diakses melalui link pada kolom chat. Sekali lagi untuk kegiatan webinar IGBC series kali ini juga akan kami tayangkan nanti melalui YouTube IGBC, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengaksesnya secara langsung. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta, Mas Muslih dan Mbak Yeni. Sekali lagi, kita bertemu lagi di acara yang sama, IGBC Webinar Series sesi berikutnya. Sampai jumpa semuanya.